bagian misi ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Inilah menentukan penghasilan teman-teman. Disinilah tempat menentukan berapa besar penghasilan teman-teman bisa dapatkan dalam waktu per 24 jam setelah menyelesaikan misi. Nah, teman-teman harus ingat dulu ya, saat teman-teman klik di bagian My Mission itu ada tulisan penukaran ataupun exchange. Nah, di sini tempat teman-teman bisa menukarkan poin yang teman-teman punya untuk mengaktifkan paket bintangnya. Nah, setelah teman-teman tukar di bagian penukaran, teman-teman masuk lagi di bagian misi saya. Untuk apa masuk di sini? Nah, untuk kita mengaktifkan paket misi kita. Kalau kita tidak aktifkan lagi paket misi kita, berarti penghasilan kita masih begitu-gitu aja, nggak bertambah. Walaupun kita sudah tukar ataupun sudah beli paket bintangnya, kita harus aktifkan dulu nih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi ingat di sini teman-teman, di sini di fitur ketiganya ini ada tulisan kadaluarsa. Nah, setiap paket misi bintang teman-teman itu berlaku cuma 40 kali misi harian. Setelah teman-teman melakukan 40 kali misi harian, paket teman-teman itu akan kadaluarsa, ya, expired seperti itu teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya teman-teman harus tukar lagi menjadi paket bintang yang baru seperti itu. Oke? Teman-teman bisa lihat juga di bagian sini juga, ini yang paling penting. Nah, banyak teman-teman yang nonton-nonton aja kan, nonton, tapi nggak tahu nonton videonya seperti apa. Nah, di sini teman-teman ya harus ingat ya teman-teman, kita harus nonton video yang ada tulisannya seperti ini. Yang dalam di kolom ini ya, ada tulisannya ADS. Nah, ADS ini ada apa? Video yang advertising ya teman-teman ya. Maksudnya di sini, teman-teman bisa menonton video yang mana aja. Tapi untuk menyelesaikan misi, teman-teman harus cari video yang ada tulisannya ADS. Kenapa? Karena video inilah yang video berbayar. Ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini ya teman-teman harus ingat minimal ada 10 menit untuk jeda setiap video ADS yang teman-teman nonton ataupun iklan ADS yang teman-teman nonton itu harus ada jedanya dulu 10 menit. Selepas itu bisa nonton lagi. Selepas 10 menit bisa nonton lagi. Seperti itu. Nah, oke. Oke, teman-teman harus ingat ya, setiap hari itu kita harus melakukan klaim. Untuk apa kita melakukan klaim nih? Nah, klaim ini adalah untuk supaya kita bisa mendapatkan reward harian kita, yaitu V-point kita setiap hari. Nah, saat teman-teman udah menyelesaikan misi 10/10, maka tulisan klaim itu akan muncul. Nah, seperti dalam raja gambar ini ya teman-teman ya, tulisannya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik aja, sudah klik akan muncul captchanya seperti ini. Sisa teman-teman masukkan huruf besar, huruf kecilnya sesuai dengan captcha yang muncul, lalu teman-teman klik confirm. Ya, klik confirm. Apabila teman-teman udah klik confirm, maka VP teman-teman akan naik ke fitur viewpoint teman-teman, akan bertambah di atas ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman klaim setiap hari. Kenapa? Saat teman-teman tidak klaim, ya saat teman-teman tidak klaim, maka teman-teman tidak mendapatkan viewpoint pada hari tersebut. Nah, ingat, klaim. Oke? Nah, di sini ada paling penting juga teman-teman, tidak kalah pentingnya di fitur tim. Nah, fitur tim ini sangat besar teman-teman. Teman-teman harus bisa pelajari lebih dalam lagi tentang fitur tim. Dalam fitur tim ini teman-teman, apabila teman-teman klik di fitur tim, tim ranking, tim berada dalam jenjang karir yang ada dalam fitur. Nah, di sini masih non available, ya masih non available teman-teman. Tapi saat teman-teman udah rekrut 20 referral, ya, udah rekrut 20 referral dan juga udah ada 20 tim exposure, maka teman-teman akan naik ke bronze. And then begitu juga seterusnya nanti akan naik ke silver, ke gold, ke platinum dan juga ke diamond. Kita sama-sama menuju ke puncak yaitu diamond, teman-teman. Tapi untuk menuju ke puncak yang menentukan itu adalah tim exposure teman-teman. Ingat, tim exposure yang menentukan peringkat teman-teman sendiri. Oke? Bagaimana caranya untuk kita membesarkan tim exposure ini adalah agar kita bisa membuat tim kita itu bisa membuka paket-paket bintang yang lebih besar, maka tim exposure kita akan lebih besar lagi. Nah, di sini ada tulisan members. Nah, members ini apa? Members ini bukan setakat referral kita, ya. Members ini adalah seluruh jajaran yang ada dalam tim kita. Misalkan si E rekrut si B rekrut si C rekrut si D. Nah, itu masuk dalam members kita. Yang penting masih dalam affiliate kita, teman-teman. Oke? Oke, di sini ada juga big line exposure dan juga small line exposure. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu bagaimana untuk
capai ke ranking gold, itu teman-teman harus bisa pelajari di bagian big line exposure dan small line exposure, ya. Nah, big line exposure ini apa, teman-teman? Big line exposure ini adalah saat orang-orang yang ada di bawah kita, 2 orang yang ada di bawah kita yang mempunyai exposure tim terbesar, maka otomatis sistem akan mengangkat 2 orang ini menjadi big line exposure kita. Itu sistem yang menentukan, ya. Kalau dia melihat ada 2 orang yang terbesar tim exposure-nya, maka 2 inilah yang akan diangkat sebagai big line exposure. Dan juga ada small line exposure. Small line ini exposure siapa? Nah, misalkan kita ada 20 referral tadi, yang 2 ini udah diangkat jadi big line exposure karena tim exposure-nya besar daripada yang 18 tadi. Ya, 18 inilah yang dihitung accumulate-nya menjadi small line exposure, teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cemak lagi video-video tentang big line exposure dan juga small line exposure itu di dalam YouTube channel Marketing School. Ya, di sana ada video-video menjelaskan tentang marketing plan kita dan juga bermacam lagi ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan di sana. Jadi teman-teman jangan lupa ya layari My Future Business School official YouTube channel kita. Oke. Nah, di sini ada lagi teman-teman bisa lihat di sini ada fitur Academy. Fitur Academy ini apa? Fitur Academy adalah fitur-fitur di mana tempat perusahaan update ya, update informasi-informasi terbaru yang ada dalam aplikasi kita. Misalkan ada announcement terbaru nih. Nah, nanti perusahaan akan update di bagian Academy ini, teman-teman. Oke. Di bagian Business Ads. Nah, teman-teman harus tahu bahwa aplikasi YouTube ini merupakan sebuah platform advertising ya. Advertising. Nah, untuk orang-orang yang mau melakukan iklan ataupun mau bersama-sama menjayakan atau mengiklankan produk mereka ya, meningkatkan personal brand mereka, mereka bisa aktifkan dulu di bagian Business Ads ini ya. Nah, dan juga Gold Token ini apa? Gold Token ini adalah tempat di mana saat nanti teman-teman yang sudah aktifkan akun bisnisnya dan teman-teman tadi harus membeli Gold Token. Gold Token ini bisa didapatkan di dalam aplikasi kita ya, teman-teman. Kita bisa beli di Indomaret seperti itu, di Alfamart, Alfamidi ya, teman-teman bisa dapatkannya di sana juga. Bisa bayar dari kartu kredit juga bisa. Sama seperti game-game lain yang kita bisa beli gem seperti itu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini teman-teman udah jelas ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi BitDup yang teman-teman udah jalankan. Ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga, wah iya ya, saya yang tadinya nggak tahu jadi udah tahu apa fungsi-fungsi daripada fitur-fitur itu. Dan mungkin saat ini kita akan berlanjut lagi ke dalam sebuah lagi sharing tentang exchange counter. Tapi teman-teman jangan lari dulu. Ya, jangan kita lanjut dulu. Kita dengarkan dulu sebuah cuplikan video. Ya, cuplikan video ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Agar video ini dapat membuka minda kita tentang exchange counter ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada video yang saya akan tayangkan ya. Teman-teman bisa lihat. Kita saksikan videonya sama-sama. Di sebuah kota, hiduplah seorang kakek yang sudah bertahun-tahun menjadi pengemis, dengan mangkuknya yang digunakan untuk mengumpulkan uang. Kakek ini selalu berdoa setiap hari, agar diberikan kehidupan yang lebih layak dan bisa memiliki uang untuk sekedar bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan perkotaan. Hari demi hari, sang kakek lalui dengan rutinitas yang sama, mengemis dengan mangkuk di tangan kanannya, hingga akhirnya kakek tersebut tutup usia. Pihak kepolisian pun akhirnya datang ke tempat kakek tersebut meninggal dan mulai mengevakuasi jasadnya. Terlihat sang kakek meninggal dengan tetap memegang erat mangkuk di tangan kanannya. Polisi yang mengevakuasi jasad kakek tersebut entah mengapa memiliki sebuah perasaan bahwa mangkuk tersebut bukan mangkuk biasa. Ketika dilakukan, ternyata benar
Bahan dari mangkuk tersebut adalah bahan yang langka, sangat mewah,